Bagaimana sikap kita dalam bermuamalah dengan orang yang kita ketahui telah melakukan pembatal-pembatal syahadat? Apakah kita tetap bermuamalah dengan mereka sebagaimana mestinya bermuamalah dengan sesama muslim atau bagaimana? Ya, mengetahui seseorang melakukan pembatal syahadat itu nggak mesti kemudian dia harus benar-benar dianggap murtad. Ada syarat-syarat lain yang harus diperhatikan, seperti ada nggak penghalang-penghalang. Apakah itu mungkin karena dia jahil, ataukah mungkin karena dia ada syubhat di situ, ataukah dia terpaksa barangkali. Dan ini bukan tugas kita, ini tugasnya orang yang berwenang, al-qudhah, para hakim di pengadilan-pengadilan, di mahkamah-mahkamah syar'i. Itu yang berhak menjatuhkan vonis murtad ataukah tidak. Dan itu pun melalui mekanisme, melalui pengadilan. Ditanya dulu, diinterogasi dulu, kamu paham nggak ini perbuatan kamu ini apa hukumnya? Kalau ada syubhat dibantah dulu, syubhatnya dipatahkan dulu. Setelah dipatahkan dia masih ngeyel, dikasih waktu 3 hari untuk tobat. Kalau nggak mau baru diturunkan vonis sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang-orang seperti ini. Atau itu dilakukan oleh al-ulama ar-rasikhun, ulama-ulama yang sudah mendalam ilmunya, bukan orang-orang seperti kita. Ini poin pertama. Jadi antum cukup tahu teorinya. Teori ini agar diri antum, keluarga antum terhindar, bukan untuk menghakimi orang lain. Ya, teori ini bukan untuk menghakimi antum, untuk memperingatkan orang lain. Peringatkan aja, hati-hati lo ya, ini perbuatan syirik, jangan kamu terjerumus ke situ. Adapun kalau ada yang terjerumus, bagaimana sikap kita? Ya, ini terbagi menjadi 2. Ada sikap-sikap yang itu sifatnya hak pribadi antum. Misal, antum melihat orang yang tadinya muslim, tiba-tiba dia melakukan ritual-ritual yang itu jelas-jelas syirik akbar. Maka buat antum yang tahu, jangan sholat di belakang dia. Jangan jadikan dia imam antum. Kalau dia menyembelih binatang sembelihan, antum jangan makan. Ya. Dan terapkan akidah wala wal bara kepada orang ini. Kalau dia memang sudah betul-betul terjun dalam syirik akbar, antum jangan ada keberpihakan kepadanya. Tapi apakah boleh antum tumpahkan darahnya? Oh tidak, ini ada mekanisme khusus. Apakah boleh dihalalkan hartanya? Tidak boleh, ada mekanisme khusus. Tapi sekedar hal-hal yang sifatnya itu personal antara antum dengan dia, itu hak antum. Ya. Hak antum. Apakah boleh kita ajak orang-orang agar jangan mau sholat di belakang dia? Nanti dulu. Ya, ini perlu pembuktian dulu. Ya, boleh jadi apa yang antum simpulkan itu belum tepat, atau dia salah ngomong misalnya, atau dia kemudian sudah bertobat dari itu. Tapi kalau itu sifatnya personal, maka silahkan. Ya, silahkan antum melakukan seperti itu sesuai dengan apa yang zahir menurut antum. Muamalah ini nggak masalah ya. Muamalah dengan orang kafir pun boleh. Hanya saja ketika kita mau bermuamalah dengan non muslim atau orang-orang fasik, maka ada 2 syarat yang perlu kita perhatikan. Pertama, harus mengacu kepada syariat Islam. Jangan mau muamalah pakai syariat mereka. Jangan. Mereka nggak ngerti halal haram masalahnya. Nggak peduli riba atau nggak riba, riswah atau nggak peduli mereka. Kita harus muamalah dengan cara kita, atau dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya kalau kerjasama, ada investor, maka pengelolanya harus muslim. Nggak apa-apa investornya orang kafir, yang penting pengelolanya muslim, supaya pengalokasian dana ini pada sektor-sektor yang halal. Jangan dibalik, muslimnya jadi investor, pengelolanya siapa? Kafir. Wah, ini celaka nanti. Dia buat bikin bar, dia buat bikin kasino, ya, dosa haram semua itu. Yang kedua, harus pelihara baik-baik akidah wala wal bara. Jangan sampai ketika si kafir atau si fasik ini sangat baik muamalahnya sama antum, antum jadi lunak sama dia. Maksudnya lunak ini adalah antum jadi menganggap baik juga ya orang kafir itu. Ya. Masya Allah ya muamalahnya orang kafir. Nah, ini fitnah. Padahal Allah sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Allah bilang semua orang kafir itu, mau ahli kitab mau musyrik, sejelek-jelek manusia. Jangan sampai karena dia punya muamalah yang baik, antum jadi merubah penilaian antum ini, kemudian jadi bersikap toleran kepada kekufuran dia.
Bukan berarti kita harus dolimi dia, nggak boleh dolim sama dia, tapi nggak boleh kita punya penilaian yang nggak benar. Allah sudah bilang ini kafir, ada syarrul bariyah, kita bilang syarrul bariyah. Mau baiknya kayak apa saya nggak urusan, dia syarrul bariyah. Tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Saya harus benci kekafirannya karena dia kafir, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memusuhi semua yang Allah musuhi. Nah, kalau kita nggak punya cukup akidah yang kuat, jangan muamalah sama mereka. Muamalah sama kaum muslimin aja biar nggak kena syubhat.